Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan membahas tentang beberapa hukum dari harta. Ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak ada atau tidak akan bergeser kaki seseorang pada hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 hal. An umrihi fima afnahu, umurnya akan ditanya untuk apa digunakan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasadnya digunakan untuk apa. Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Yang terakhir ditanya adalah tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia salurkan. Harta ditanya 2, ditanya innya, ditanya outnya. Tetapi umur, fisik, dan ilmu enggak ditanyakan innya. Dari mana kamu dapat ilmu? Enggak. Karena ilmu didapatkan dari mana saja bisa. Dari orang kafir juga bisa ilmu itu. Halal. Karena sebagai sebuah ilmu. Sama dengan umur. Enggak ditanya umur. Kenapa? Ya karena umur kan dari Allah. Sama dengan kesehatan, dari mana kau dapatkan kesehatan? Ya enggak ditanya, dari Allah. Tapi harta ditanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau keluarkan. Kalau kita buka Al-Quran, halaman pertama berisi Al-Fatihah. Halaman kedua berisi Al-Baqarah 5 ayat pertama. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada yang gaib, percaya pada yang gaib, Allah, malaikat, hari kiamat, surga dan neraka itu gaib semua, karena belum ada yang ngalami toh. Tapi percaya enggak ada surga dan neraka? Percaya? Ada Gusti Allah, percaya enggak? Percaya, tapi kan enggak dilihat. Sesuatu yang menjadi keimanan
tetapi nggak bisa dilihat, itu namanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukan ghaib itu setan, jin, itu bukan. Itu ilmu ghaib namanya. Bukan itu yang dimaksud. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman, percaya pada yang ghaib, wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta. Apa maksudnya, Bapak Ibu, anak-anakku semua? Harta itu termasuk tema pertama di dalam Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu tentang apa? Tentang harta. Itu ada di dalam ayat ketiga surat Al-Baqarah. Jadi Al-Quran itu kalau kita buka halaman pertama Al-Fatihah, halaman kedua sudah membicarakan tentang sesuatu yang gaib, yang prinsip keimanan, yang kedua tentang sholat, yang ketiga tentang harta. Ini kaitannya dengan hadis tadi kan, harta ditanyakan dari mana dia dapat, kemana dia akan keluarkan. Ada 3 fungsi utama harta. Harta itu fungsinya 3. Yang paling utama. Jadi kalau kita punya harta, jangan lupa 3 hal ini amat sangat mendasar. 1. Harta digunakan untuk ibadah taqarrub. Ini contoh yang paling nyata sekarang ini apa? Harta digunakan untuk ibadah haji. Ibadah haji bayarnya berapa sekarang? 90 juta. Iya. Iya kan? 90 sekian ya? Atau 80 sekian. Kalau haji plus itu sekitar hampir 200 juta. 180 sekian juta. Jadi harta itu pertama ya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya kita gunakan untuk ibadah haji, ibadah umroh. Kita gunakan bayarkan zakatnya harta kita. Itu harta fungsi pertama dalam rangka taqarrub ilallah. Ada orang bangun masjid ikut, ada orang bangun madrasah ikut, ada orang wakaf Al-Quran ikut. Itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fungsi kedua dari harta adalah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Jadi apa dari harta itu? Ya untuk hidup kita, untuk kehidupan kita, untuk makan kita, untuk keseharian kita. Itu namanya fungsi harta. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Dan yang ketiga, untuk disalurkan kepada masyarakat. Ini gampang diingat ini. Apa fungsi harta? 1 untuk apa? Ibadah taqarrub ilallah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga, disalurkan kepada masyarakat. Jangan sampai harta itu tidak ketiga-tiganya. Apalagi harta itu tidak ada yang disalurkan untuk ibadah taqarrub, hanya untuk kebutuhan sendiri saja, yang gak ada habis-habisnya. Kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga itu tidak ada habis-habisnya. Maka harta kita ini bagi 3. Mana harta kita yang akan digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga? Nah ini. Sebagian lagi digunakan, disalurkan kepada masyarakat. Kalau ada yang butuhkan bantuan, kita bantu, itu mesti ada. Nah yang ketiga yang tidak boleh dan tidak kalah pentingnya, hartanya harus digunakan dalam rangka ibadah taqarrub ilallah. Kalau hartanya mau berkah, harta itu mesti dalam 3 fungsi ini harus dilakukan.
Ada lagi dalam surat Al-Baqarah 154. Ini sering dihafal orang. Di khutbah-khutbah juga sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi menyinggung harta ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Allah akan uji kita dengan sedikit rasa takut. Jadi rasa takut itu ujian loh. Maksudnya rasa takut itu apa? Rasa takut tuh macamnya banyak sekali. Takut pada kematian, takut pada kemiskinan, takut gak dianggap orang, takut tidak populer, apalagi takut gak mendapatkan pengakuan, takut, bahkan takut kalau gak bisa makan. Itu ketakutan itu ujian hidup. Ada orang yang ketika ketakutan itu datang, dia langsung menyikapinya dengan sikap yang benar, kembali kepada Allah. Ada yang ketika ketakutan dia justru semakin menjauh dari Allah. Ada juga begitu. Ini yang nggak boleh. Rasa lapar itu bisa ya kemiskinan, ya kekurangan harta, hartanya nggak mencukupi, itu namanya kelaparan itu. Termasuk kekurangan harta, itu ujian. Laki-laki disebutkan kaitannya dengan harta. Alhaakumut takatsur, hafal semua ya. Alhaakumut takatsur itu tentang apa? Tentang harta. Alhaakumut takatsur, ngerti nggak arti ini? Jangan-jangan selama ini mau gue ngerti arti ini. Alha yulhi, ya. Alha yulhi. Alhaakumut takatsur itu at-takatsuru, berbangga-banggaan, bermegah-megahan, berfoya-foya, apalagi bermewah-mewahan, telah membuatmu lupa. Ini peringatan untuk kita semua. Seringkali berbangga-banggaan, bermewah-mewahan, ya, foya-foya dan lain sebagainya, itu seringkali tidak sadar membuat kita lupa. Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti saatnya kalian semua sudah di pinggir tepi kuburan. Orang sering lupa, inget-inget wis ning akhir, inget-inget wis mau finish. Diberi usia 60 tahun, diberi usia 70 tahun, ya, 75 tahun, sehat walafiat selama ini, nggak pernah sakit. Tapi dia lupa bahwa kesehatan dia selama 60 tahun, kesehatannya selama 65 tahun, kesehatannya itu ternyata itu semua membuatnya dia semakin sehat, semakin lupa daratan, semakin lupa kepada Allah. Ingat-ingat dia sudah di ujung sakaratul maut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, jangan begitulah. Kalau kira-kira kalau kata Gusti Allah itu jangan begitulah, nggak baik itu. Kalla saya lamun, summa kalla saya alamu. Nanti kamu akan tahu akibat dari kelalaianmu itu kayak apa. Habis ini, setelah kamu mati, kamu akan merasakan ini loh akibat dari kelalaianmu. Ada lagi ayat alladzi jama'a malau wa addada
yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitungnya. Ini bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya, boleh. Ini nggak boleh, bukan berarti nggak boleh menghitung kekayaan, boleh. Ini maksudnya adalah yang numpuk-numpuk ngitung-ngitung itu kikir. Nah, kowe bendino ngitung kekayaan, numpuk kekayaan, tapi tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tidak diwakafkan, tidak disalurkan. Nah, ini kikir maksudnya. Kenapa? Karena ini ayat berikutnya, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya akan membuat kekal. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kita harus menyiapkan diri kita terkait harta kita sebelum datangnya kematian. Kalau kita punya harta, lalu harta itu ada di dalam tangan kita, kemudian kita mau nggak mau, setuju nggak setuju pasti akan mati. Berarti harus ada yang kita persiapkan terkait harta kita sebelum datangnya kematian. Ini penting. Tolong dicatat baik-baik. Apa saja? Pertama, nih ya, pilihan-pilihannya. Harta itu ini harta untuk persiapan mati, diapakan saja? Satu, dizakatkan. Kalau harta itu sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, syaratnya dua, zakat itu. Satu, mencapai nisab. Nisab itu adalah batas minimal. Berapa batas minimalnya harta yang wajib dizakati? 85 gram emas. Ibu-ibu yang hafal, saya kira emas sak gram piro? Hah? 900. Genepi 1 juta ya? Katakanlah 1 juta. Berarti kalau 85 gram berapa? 85 juta. Kalau penghasilan kita 1 tahun dihitung setahun, haul itu berarti sudah berjalan setahun. Kalau harta kita dihitung sudah dalam setahun, ya, dari gaji, dari ini, dari macam-macam itu dihitung, kok mencapai jumlahnya lebih dari harga 85 gram emas, berarti harus dikeluarkan 2,5%-nya. Wajib. Ada 3 cara ngitung zakat. Cara pertama kotor, hitungan kotor. Pokoknya uang masuk 85 juta setahun, keluarkan zakatnya. Yang kedua, enggak, 85 itu bersih, burung dinggung buat makan, dipakai buat bayar listrik, dipakai buat bayar air, segala macam. Kalau sisanya masih 85, berarti wajib zakat. Kalau enggak, berarti belum wajib zakat. Ya, kalau saya pilih yang pertama. Kalau pilih kedua ya nggak ada habis-habisnya. Itu. Saya pilih pertama. Lah tapi saya ternyata tak hitung-hitung dalam setahun nggak sampai 85 juta, ya nggak usah zakat, berarti belum wajib zakat. Tapi akan kena nomor 2. Apa itu? Infak. Aku urung wajib zakat, soalnya tak hitung-hitung mong 80 juta. Misalnya. Saya cek buku tabungan segala macam, 80 juta. Berarti gimana? Ya memang nggak wajib zakat. Tapi dia kena pintu yang lain, infak.
Lah kalau infak ini nggak ada batas minimal, penghasilan setahun 5 juta, infak itu ora itu 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 infak boleh. Persiapkan harta kita sebelum datangnya kematian. Satu, untuk dizakatkan kalau sudah wajib zakat, kalau sudah memenuhi batas minimal zakat. Yang kedua, atau diinfakkan. Pertanyaannya, kalau saya sudah masuk kategori wajib zakat, oke, zakatnya 2,5%, uang saya, harta saya sudah lebih dari batas minimal, berarti saya wajib zakat, ya. Terus saya masih wajib infak lagi enggak? Ya terserah. Yang berkepentingan dengan infak itu diri kita sendiri. Mau infak berarti tabungannya naik, enggak infak berarti enggak punya tabungan. Orang berinfak itu, orang berwakaf itu sama dengan orang nabung. Kalau saya hari ini punya uang, saya taruh di bank. Dapat uang lagi, taruh lagi di bank. Itu kan nabung. Infak, sedekah, zakat itu nabung. Hanya saja buku tabungannya itu dicatat oleh para malaikat. Malaikat itu tellernya. Infak berapa kayak mau? Infak 100.000 masuk. Kalau enggak percaya, lakukan. Nanti kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, masuk ke liang lahat, ke alam barzakh, nah itu buktikan ternyata tabungan itu ada. Ya, dah, zakat, infak, jelas? Jelas. Apalagi yang terkait harta, persiapan sebelum kematian, waris. Harta kita ini pasti mau nggak mau, suka tidak suka, begitu kita mati harta ini akan diwaris. Ini saya akan jelaskan sedikit penting ini. Waris, hukum waris adalah hukum atau syariat yang pelaksanaannya nunggu adanya kematian. Jadi kalau belum ada kematian, itu namanya bukan waris, itu hibah. Ono wong urung mati, hartanya banyak, anaknya 4, 5, diundang anaknya, sini kabeh, anak-anakku kabeh, iki yo, kae omah kono nggo kowe, le, ya mbarep. Nggih, kula tampi Pak. Sawah nang kono 3 petak, alhamdulillah ya terus produksi, menghasilkan terus. Nih nomor 2 ya, kok kowe kono. Itu namanya apa? Hibah. Karena orangnya masih hidup. Boleh enggak? Ya boleh. Kalau hibah itu yang ngatur adalah orang tua yang memberi hibah. Mau anaknya telu, sing iki luwih akeh, iki luwih sithik, iki suka-suka orang tua, terserah aja. Orang tua lebih tahu tentang kondisi keluarganya masing-masing. Dan anak-anak tidak boleh protes. Karena ini hartanya orang tua. Orang tua masih punya otoritas penuh untuk membagi harta itu. Orang tua yang yang punya kewenangan, anak tidak boleh protes. Kok kae luwih akeh, kok aku luwih sithik? Ya terserah bapak, takok bapakmu. Pak, nek kula tambahi seketik melih pripun? Lah nek bapake gelem ibune gelem ya ora apa-apa, nek ora gelem ya wis titik. Yang terjadi itu, hibah itu menjadi umbrus karena anaknya nggak terima, yang salah anaknya. Jelas? Beda dengan waris.
Kalau waris itu yang punya ketentuan Allah dan Rasulnya. Waris itu kalau sampai mati harta itu belum dihibahkan, masih miliknya dia, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu dia mati, sudah, harta itu tidak bisa lagi dihibahkan. Yang ada adalah waris. Kalau waris berarti ketentuannya mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya. Iki jatahnya 1/8, ya 1/8. Ini jatahnya 1/3, ya 1/3. Ini jatahnya 2/3, ya 2/3. Titik, tidak bisa mengubah. Ada yang jatahnya 1/6, 1/8, 2/3. Loh, kok kayak lu akeh? Oke, nggak boleh protes. Itu yang menentukan Allah dan Rasulnya. Jelas. Tapi beda kalau begini. Ya wis. Dik, kakangane ngomong karo adine. Gini. Kuwi jatahku kan 2/3. Ini aja. Saya terima dulu jatah saya. 2/3 itu katakanlah dari harta itu 20 juta nilainya. Berarti aku nompo waris nilainya 20 juta. Adikku nompo waris nilainya 10 juta. Ya. Sudah, clear. Sini. Ini 5 juta sedekahku buat kamu. Ini pemberianku, hibahku pada kamu. Maka akhirnya dia dapatnya berapa? 15. Adine itu berapa? 15. Itu boleh enggak? Boleh. Itu namanya yang 5 juta itu adalah sedekahnya kakaknya kepada adiknya. Adiknya enggak boleh protes. Kok sedekah? Kan iki waris. Dan ini waris yo mau. 20 karo 10. Nek apa roto? Berarti 10 warismu, 5 adalah sedekahe kakangmu. Ada nggak yang suka begitu? Nggak terima. Kok jadi waris? Kok jadi sedekah sih? Enak saja sedekah. Harusnya kan waris. Dan waris hitungannya mau. Ini hitungan apa kalau sama ini? Berarti ada orang yang kelebihan dalam pembagian waris, yang kemudian dia ikhlas berbagi kepada saudaranya supaya saudaranya mendapatkan tambahan. Itu sedekahnya saudaranya kepada saudaranya yang lain. Jelas? Waris. Makanya ada dulu teman saya Ustadz Jabal, itu ahli waris. Dia punya teori PSP, penentuan sebelum pembagian. Apa? PSP, penentuan sebelum pembagian. Kalau penentuan tidak boleh diubah. Kamu dapatnya 20 juta, kamu 10 juta, kamu dapatnya misalnya 15 juta, itu ketentuan. Nanti pembagiannya silahkan dirembuk. Ya wis, iki bagi rata wae. Oke, nggak apa-apa. Berarti bagi rata itu bukan ketentuan waris. Sudah ditentukan warisnya, lalu ada orang yang menyedekahkan sebagian dari bagiannya kepada saudaranya. Itu babnya bab lain. Penentuan sebelum pembagian. Kalau pembagian itu wilayah kita, yang penting maslahat keluarga. Kalau penentuan tidak boleh diubah-ubah. Mengubah ketentuan waris hukumnya dosa besar. Padha karo ngubah ketentuan sholat. Wong subuh ditentukan 2 rakaat kok nambah 3 rakaat, ora ento. Wong maghrib 3 rakaat kok ngurangi jadi 2 rakaat, enggak boleh. Itu ketentuan enggak boleh berubah. Sudah tahu bedanya hibah dengan waris, Bapak Ibu? Kalau hibah itu diputuskannya ketika masih hidup, dilaksanakan ketika masih hidup.
Kalau waris itu diputuskannya ketika sudah ada kematian. Jadi selama masih hidup namanya bukan waris. Yang nomor 5 wasiat. Wasiat itu diputuskannya ketika masih hidup, dilaksanakannya ketika sudah mati. Ada orang ketika masih hidup wasiat, aku wasiat, itu tanah sana nanti kalau saya sudah mati, nah itu kalau saya sudah mati itu harta yang tanah sana itu nanti tolong diinfakkan, diwakafkan ke anu. Terus itu mobil, ada 2 mobil toh, yang satu silahkan kalian anak-anak, yang satu bapak wasiat, nanti kalau bapak ndak ada, itu yang mobil yang satu itu jual saja dan hasilnya wakafkan ke anu atau berikan kepada anu. Itu namanya apa? Wasiat. Memutuskannya masih hidup, melaksanakannya sudah mati. Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris. Catat. Nanti nek bapak ora ono, iki omah nggo kowe ya Le, kae sawah nggo kowe, kae itu berlaku ndak? Tidak berlaku wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu untuk orang di luar ahli waris. Kenapa? Ahli waris itu nggak usah pakai wasiat. Nggak usah pakai wasiat, begitu dia meninggal sudah otomatis nanti berlaku hukum waris. Kalau wasiat kepada ahli waris maka akan nabrak hukum waris. Jelas? Yang berikutnya lagi, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Lalu ahli waris dapatnya dari mana nanti? Dari waris. Atau kalau mau hibah. Jangan wasiat. Ngone aku mati yo, nggak bisa. Kalau ada mau ngasih sekarang kasih. Masih hidup ya udah kasih, tulis. Mau dinotariskan mau apa? Bagus notariskan. Ini buat kamu. Dah, ini hibah. Sadar, dalam keadaan sadar, dalam keadaan masih sempurna semuanya. Ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Titik, udah. Itu silahkan. Itu namanya hibah. Tapi kalau mengko bapak isi ono, ibu isi ono kok engko nek wis ora ono, iki kae nggo kowe, ndak boleh kata-kata itu. Jelas? Bedanya hibah, waris dan wasiat. Sekarang begini, boleh nggak wasiat berupa wakaf? Wasiat tapi berupa wakaf. Boleh, tadi saya contohkan. Nanti sepeninggal bapak, tanah itu tolong wakafkan kepada. Berarti itu wasiat tapi berupa wakaf. Boleh nggak wasiat berupa hibah? Boleh. Nanti sepeninggal bapak, kae tanah kono tolong berikan sebagai hibah kepada adiknya bapak yang ada di sana. Boleh enggak? Adik itu adiknya bapak, kalau ada anak laki-laki kan nggak dapat waris, ya kan? Jadi kalau nggak pakai wasiat itu berarti dia nggak dapat waris. Tapi karena pakai wasiat, boleh nggak? Boleh. Atau gini, nanti sepeninggal bapak
tanah yang itu sak petak kae itu tolong berikan kepada Fulan bin Fulan. Kenapa Pak? Itu jasanya kepada Bapak, Masya Allah, biyen Bapak itu pernah diselamatkan hidupnya oleh dia. Tolong ya kowe kabeh anak-anakku, nanti kalau Bapak enggak ada, ini berikan kepada dia. Itu namanya wasiat berupa hibah. Ada lagi wasiat berupa wakaf. Tapi tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris tidak usah pakai wasiat-wasiat, sudah punya dua jalannya. Tanpa wasiat, tanpa hibah, meninggal akan ketemu waris. Kalau nggak mau ketemu waris, berarti hibah. Kapan hibah? Saiki. Jelas semuanya. Yang keenam adalah wakaf. Jadi harta kita pertama dizakatkan. Kalau sudah memenuhi syarat. Yang kedua diinfakkan, ya. Ketiga, ya kan kita punya anak, nanti sepeninggal kita anak-anak kita gimana, ada yang diwariskan sebagian. Tapi kalau diwariskan semua bagaimana? Ya ada yang dihibahkan, ya. Barangkali masih ada yang mau diwasiatkan, silahkan, boleh iya boleh tidak, ada yang diwasiatkan. Lah tapi nanti buat sangu saya sendiri di alam barzah, di akhirat, di kuburan, apa ini sangu saya? Sangu saya adalah wakaf. Maka ada yang diwakafkan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terkait dengan harta kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kita silahkan pilih. 6-6-nya mau dipilih semua, boleh. Atau kita memilih 5 dari 6. Ada harta yang dizakatkan, ada yang diinfakkan, ada yang mau diwariskan, ada yang dihibahkan. Ada wasiat enggak? Enggak ada. Berarti nanti ada yang diwakafkan, tapi enggak pakai wasiat. Silakan sebelum kematian datang. Atau mau 4 saja, wasiat dan wakaf enggak ada, adanya zakat, infak, waris, hibah, silakan saja. Atau 4 itu zakat, infak, waris, wakaf, silakan saja. Atau 3, semakin kecil kalau 3. Atau 2. Tapi kalau tidak ada yang disiapkan di 6-6-nya ini, maka pasti mau tidak mau kalau kita nggak menyiapkan harta kita dengan 6 skema ini, kita akan ketemu skema yang pasti akan ketemu. Namanya apa? Waris. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Kok nggak ada yang dizakatkan? Kok nggak ada yang diinfakkan? Oke. Kok nggak ada yang dihibahkan? Oke. Kok nggak ada yang diwasiatkan? Kok nggak ada juga yang diwakafkan? Mati ketemunya waris. Berarti waris itu hartanya berpindah kepada ahli waris, dan kita menghadap Allah tidak punya celengan. Yang punya celengan yang mana? Ini dari 6 ini, yang kepentingan kita yang mana? Yang langsung menjadi kepentingan kita detik kematian kita yang mana? 1, 2, zakat, infak, dan wakaf. Kalau yang lain itu terkait dengan kepentingan orang lain. Harta kita diberikan kepada ahli waris. Bisa jadi baik di tangan ahli waris, bisa jadi tidak baik. Nah, memang yang paling bagus di anak-anak nih, begitu kita dapat waris, misalnya kalian dapat waris 20 juta, waris itu, terima, baik ini warisan dari bapakku, lalu keluarkan lagi
berapa? 5 juta atau 2 juta, 3 juta. Ini saya wakafkan atas nama bapakku. Balik ke mana nih bapak meneh. Itu yang bagus. Tapi kadang-kadang kebanyakan dapat waris lupa. Ngesuk, ngesuk sampai dia mati sendiri. Lupa, belum ada yang disisihkan untuk kedua orang tuanya. Saya dengan istri dan sekeluarga itu sekarang ada apa namanya tradisi yang kita kembangkan. Jadi kita ini saling memberi hadiah, tapi bentuknya wakaf. Di hari kelahiran saya, istri saya berwakaf untuk saya. Ya wakaf ke tazaka, infak ke tazaka, ke lembaga-lembaga lain. Di hari kelahirannya dia, saya berwakaf dan berinfak untuk dia. Istri saya mau belikan apa? Mau belikan jam tangan, saya udah punya banyak jam. Membelikan apa? Baju, ya paling dipakai 3 tahun, 2 tahun, udah sempit dan lain sebagainya. Ya toh? Udahlah. Kita baju sudah banyak, kemudian jam tangan juga udah banyak, apalagi sepatu, apalagi udah itu. Sekarang memberikan hadiah yang bersifat abadi. Bapak saya lahirnya tanggal sekian, saya infak sedekah. Tanya anak-anak lazis saya, anak-anak wakaf itu. Nih, wakaf saya ya, atas nama orang tua. Baik yang masih hidup maupun yang udah meninggal. Bahkan ibu mertua saya, bapak mertua saya, itu kita adik-adik sering ingatkan, ini hari wafatnya ayah, oke, wakaf. Ini hari wafatnya ibu kita 5 tahun yang lalu, udah wakaf aja. Orang kita 200, 300, 500, kalau ada rezeki 1 juta, ya. Nah, yang sudah teruskan, yang belum ini bisa menjadi satu alternatif tradisi baru. Jadi memberi hadiah bukan lagi berupa barang. Kalau barang ya alhamdulillah ada, tapi memberi hadiah berupa sesuatu yang sifatnya lebih abadi untuk jariah kita, untuk sangu kita tadi. Karena apa? Karena hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasah. Orang itu kalau mati semua terputus kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Jadi begitu kita ini oleh Allah dicabut ruhnya, mati, yang paling pertama kali jalan argunya itu adalah shadaqatin jariyah. Berarti sedekah-sedekah yang kita dulu pernah bantu masjid keramik 2 meter, kayak pernah bantu sound system masjid, itu bangun pembangunan masjid, bangun madrasah, bangun panti, bangun sekolah, bangun jalan segala macam itu begitu detik kematian itu nafasnya kan berhenti, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ini jalan terus. Makanya Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Qudamah ini seorang ahli hadis di zaman tabi'in kalau nggak salah. Ya, dalam sebuah majelis begini, itu ada muridnya yang tanya kepada Imam, "Wahai Imam, mau tanya?" "Ya, silahkan," kata Imam. Menurut Imam, menurut antum, kata muridnya ini, menurut panjenengan, siapakah orang yang paling bahagia itu? Imam kaget. Waduh, ini pertanyaannya kok sulit ini. Siapakah orang yang paling bahagia? Dijawab oleh imam yang ahli hadis ini. Apa jawabnya? Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, pahalanya masih mengalir. Itu orang paling bahagia. Saya ulangi, apa kata Imam Ibnu Qudamah?
Imam Ibnu Qudamah mengatakan orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika nafasnya berhenti, pahalanya mengalir. Nah itu, idza matal insan in qata amaluhu ila min thalatha. Baik. Dikit lagi ini. Ada yang namanya wakaf tapi ahli. Wakaf itu dibagi dua, dibagi tiga. Wakaf khairi, wakaf yang penerima manfaatnya adalah umum, luas, siapa saja, publik. Yang kedua, wakaf ahli, wakaf yang penerima manfaatnya adalah keluarga. Yang ketiga, wakaf mustarok, gabungan dari keduanya. Contoh gini, contoh, saya wakafkan kebun ini seluas 50 hektar misalnya. Ada orang punya kebun 50 hektar sawit misalnya di Kalimantan sana misalnya. Ini kalau saya wariskan habis. Nanti dari waris diwaris lagi ke anaknya, ke cucu, berarti kan nanti ini meninggal waris lagi, habis dari kecil entek. Tapi kalau saya wakafkan, kasihan anak cucu saya. Gimana ini? Nah, ada konsepnya wakaf ahli atau wakaf mustarok. Nah, dia bilang ini, 50 hektar ini, yang 25 hektar ini, dari mulai ujung sana sampai ujung sini, itu wakaf khairi, wakaf kepada masyarakat luas, melalui pesantren A. Berarti hasil sawit 25 hektar yang ini disalurkan kepada pondok pesantren A. Oleh pondok buat bangun, buat beli tanah, perluasan tanah, buat mengingin gedung, bikin apa, buat membiayai anak-anak sekolah dan lain sebagainya dari 25 hektar. Jelas? Itu namanya wakaf khairi. Ya selama ini kan, yang selama ini berlaku wakaf kepada masyarakat luas. Yang menikmati siapa saja? Yang 25 hektar ini saya wakafkan kepada anak saya 3 orang, A, B, C dan keturunannya ke bawah. Berarti yang 25 hektar ini aset wakaf, nggak boleh dijual, nggak boleh dihilangkan, nggak boleh diwariskan, tapi harus tetap ada dan harus tetap produksi. Hasil dari wakaf, hasil dari 12 ini salurkan kepada ketiga anaknya. Anaknya wafat, A wafat, berarti anaknya dari atau cucu dari A. Yang B wafat, turun lagi. Jadi keluarga besarnya Bani A itu mendapatkan terus hasil dari 25 hektar ini. Paham maksudnya? Paham enggak ini? Paham ya? Atau begini, yang 25 hektar ini yang untuk wakaf untuk anak-anak saya ini berlaku selama habisnya generasi pertama. Berarti cucu nggak ikut. Pokoknya nek anakku iki 5 wis mati kabeh, berarti wakaf ini menjadi miliknya masyarakat. Masuk ke dalam wakaf yang tadi. Boleh aja begitu. Atau dibatasi. Saya wakafkan untuk anak saya selama 50 tahun saja. Setelah 50 tahun ini wakafnya kembali kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang punya aset itu, kalau diwaris itu kadang-kadang habis.
apalagi rumah pusaka, apalagi bapaknya bisnis kerajaan, bisnisnya besar, merintis bisnisnya dari nol sampai bapaknya tuh punya toko bisnis gede, waris habis. Tapi ingin anak cucunya sejahtera, gimana? Ya tetap aja jalan tokonya, jalan usahanya, tetapi dia menjadi aset wakaf, dikelola secara profesional, hasilnya kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tetap justru akan sejahtera dan mendapatkan hasil yang tidak ada putus-putusnya. Hanya saja ini tidak boleh dibagi, tidak boleh dimiliki, karena bukan lagi menjadi harta waris, tapi menjadi harta wakaf. Contohnya banyak. Jelas ya? Nah itu sekelumit aja. Ini kalau dijelaskan panjang sekali ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Usikum wa iyaya. Jadi siapkan harta setidaknya dengan 6 skema tadi: zakat, infak, waris, hibah, wasiat, dan wakaf. Silahkan 6-6-nya, syukur-syukur bisa dilaksanakan semua. Kalau enggak bisa ya minimal 5, enggak bisa lagi minimal 4. Wis ojo kurang dari 4, ojo kurang dari 4 ya. Oh saya belum mampu zakat, belum wajib zakat, ya udah ambil infaknya, ambil hibahnya, ambil wakafnya, ambil warisnya, kan gitu kan. Jangan sampai kita enggak memilih, nanti akan terpaksa dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya berupa syariat waris. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzam. Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita, kehidupan kita, dan memberkahi semua keluarga besar kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفينا وتعافينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.